Naik gunung berlatih selama 13 tahun. Hari ini aku mengangkat pedang 5 elemen. Menembus Tianxi. Menjadi dewa tanah yang terkenal. Guru, muridmu sudah tak terkalahkan di dunia. Saatnya untuk turun gunung. 13 tahun yang lalu kamu terluka parah dan sekarat. Gadis yang menyelamatkanmu itu masih memiliki hubungan denganmu. Hanya menikahinya yang bisa menyelesaikan segalanya. Mengakhiri ikatan dunia. Barulah kau bisa menduduki posisi dewa. Xia Sweting. Xia Sweting, kau tidak bisa melarikan diri. Apakah itu dia? Oh. Tolong selamatkan aku. Bocah nakal. Aku sarankan kau tidak ikut campur. Apakah dia benar-benar gadis yang menyelamatkanku 13 tahun yang lalu? Ah, sialan. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Aku adalah presiden grup Xia yang terhormat. Bagaimana bisa aku berhubungan dengan pria yang tidak dikenal asalnya? Ini terjadi. Gadis, jelas kamu yang kehilangan kendali setelah minum. Oke, kenapa kamu malah menyalahkanku? Aduh, kasihan aku yang sudah bertahan selama 21 tahun. Ini kerugian besar. Leh, pakai bajumu. Pergi jauh dariku. Apa dia bukan gadis yang kucari? Bisa berbalik lebih cepat daripada membalik halaman buku. Nona, tolong bantu saya. Bisa pinjam sedikit uang. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu di dunia ini? Setelah mendapatkan tubuhku, masih ingin uang. Apa? Kau masih ingin menipuku? Kalau kamu bilang begitu, aku tidak akan meminjamkan uang dulu. Tapi karena kita berjodoh, aku ingin mengingatkanmu dengan baik. Matamu membiru. Kamu tidak pakai bra. Belakangan ini pasti akan ada bencana tak terduga. Dasar bajingan kamu. Kamu yang tidak pakai bra. Keluargamu semua tidak dibawa. Nona. Fokusmu seharusnya bukan pada bencana yang tidak terduga. Pertanda buruk ini bukan pertanda buruk yang sama. Aku, sang guru langit, bisa meramal kematian seperti dewa. Pasti tidak salah. Guru langit. Bajingan ini, masih muda tapi tamak dan suka wanita. Pria hina dan bejat khas. Bagaimana mungkin itu adalah guru misterius yang tertinggi? Kamu belakangan ini terus-menerus sial. Karir dan cinta semuanya tidak berjalan lancar. Tapi begitulah. Nona. Saya punya cara untuk membantumu mengubah nasib. Mengatasi bencana yang tidak terduga. Apa caranya? Ini adalah simbol pengusir bencana yang digambar langsung oleh guru ini. Di saat-saat penting, pasti bisa membantumu mengatasi kesulitan. Bencana keserakahan hanyalah. Jangan sampai aku tahu kamu menipuku, ya? 3 lembar sudah cukup. Hanya saja barang ini adalah benda yang sangat in. Tidak boleh dilihat matahari. Harus diperiksa di kamar mandi. Kamu tidak serakah? Ya. Gadis, kamu yang memaksa aku melakukan langkah nekat ini. Hari ini uang 300 ini aku anggap sebagai pinjaman dari aku. Nanti pasti ada akibatnya.
Brengsek, brengsek, brengsek. Meskipun Xie Sueting punya tubuh yang seksi, wajahnya sangat cantik, tapi dia pada akhirnya bukan gadis yang selalu kuingat selama belasan tahun. Cepat, akhirnya ketemu juga si brengsek ini. Kita kenal. Ngomong yang gak penting, buat gue bunuh dia. Gila banget sih perempuan ini. Baru saja aku dilepaskan. Tiba-tiba orang datang mau membunuhku. Guru pernah bilang bahwa hati orang di bawah gunung itu licik. Aku bisa mengerti kenapa dia mau membunuhku. Begitu naik, langsung mau membunuhku. Ini terlalu tak termaafkan. HMPH. Jangan sok keren, bajingan. Kamu gak tahu apa yang aku lakukan tadi malam. Naik ke atas dan bunuh dia. Ah. Kau bilang itu wanita yang mengutusmu untuk melawan aku. Wanita mana? Wanita mana? Terima. Baik, aku mengerti. Ibuku menyuruhku pulang untuk makan. Ibumu menyuruh Yuan Jie. Kata, apakah Xie Sueting mengirimmu untuk menghadapiku? Aku bilang bukan. Xie Sueting yang menyuruhku. Adalah Xie Yuanyuan. Xie Suiwei adalah kakak perempuan Xie Sueting. Dia untuk menguasai grup Xie. Tadi malam aku disuruh memberi Xie Sueting aprodisiak. Tak disangka aku yang diuntungkan olehmu. Aduh. Begitulah. Kamu bilang kalau lukamu sudah sembuh, pasti akan datang mencari aku. Tapi sudah 13 tahun berlalu. Di mana kamu sekarang? Untuk menunggu kedatanganmu. Selama 13 tahun ini aku terus mencarimu. Tapi masuklah. TNG Giam Cesia, Tin Hin Hong Henry. Hin TCACPHNG Tin Truin Tong Wangatin Tiu CCVko. CHTCHTP Onsia, Xie Sueting, Beng Hi NG Sumbar. Xie Sueting Kocok SNG Rieng HN Lon. Kuiri Nyi El Tikuan Bar. Cep Hiu CTP Onsia Ligi Memenha. Hong Kuat Titaikon Beng ITCHP Len. TNG Giam Cesia, Tikwako NG Hina. Hin Tifik CP Baken HT. Lan Hancong Tim Ranginai Cotai. Kalau musuh kita menemukannya, maka masalahnya akan besar. Nama bos dia siapa? Aku langsung cari dia sekarang. Aku tidak tahu. Cek saja data penginapan aku tadi malam. Lihat saja data pendaftaran penginapan, pasti tahu. Baik, aku langsung urus. Ramalan-ramalan tidak akurat, tidak bayar. Kamu adalah Qin Wuyang. Kemarin saya menemui Pak Xia. Dia sedang membuka lapak untuk meramal. Apa saya salah orang? Tidak, itu dia. Bukankah itu hanya 300 yuan, kenapa harus repot? Saya mencari Anda bukan hanya untuk urusan 300 yuan. Saya ingin menandatangani perjanjian pernikahan dengan Anda. Untuk memastikan Anda tidak sembarangan berbicara di luar. Perjanjian pernikahan. Pernikahan palsu. Jadi ini cuma pernikahan palsu ya? Kalau begitu aku lega. Komeon, aku malah ditolak olehnya. Tuan Qin, Anda dan Tuan Xia kami telah mengatur perjanjian pernikahan palsu. Kelompok Xia akan mengumumkan keluar bahwa semalam yang dihabiskan bersama Tuan Xia adalah tunangannya. Dengan begitu, nama baik Tuan Xia bisa terjaga, dan tidak akan mempengaruhi kelompok Xia kami. Tuan Qin, demi memastikan Anda tidak mengungkapkan rahasia, selama 3 bulan ke depan, Anda harus tetap di grup Xia, dan tidak boleh meninggalkan Tuan Xia setapapun. Semua harus mengikuti pengaturan Tuan Xia. HMPH. Tidak. Saya masih punya hal penting yang harus saya lakukan. Lagi pula, wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan saya menarik pedang.
Apakah Zhao Hou tidak sakit? Di zaman apa masih menarik pedang? Tuan Qin, saya yakin kamu juga tahu identitas Tuan Xia kita. Tentang kejadian tadi malam, yang telah memberi dampak besar pada Tuan Xia dan seluruh grup Xia. Saya berharap Anda dapat memberi kompensasi atas kesalahan tadi malam. Mengapa saya harus memberi kompensasi? Tadi malam jelas Xia Sueting yang memulai serangan balik padaku. Aku bahkan dirugikan. Aku yang dirugikan. Jelas Xia Sueting yang memulai serangan balik padaku. Aku yang dirugikan juga. Apa maksud Pak Xia dulu yang mendahului kamu? Kamu percaya? Aku tidak percaya. Siapa? Aku Xia Junlong. Kakek, kenapa kamu datang? Perusahaan sedang kacau begini. Aku bisa tidak datang. Xia Sueting, kakek biasanya sangat menyayangimu. Di seluruh perusahaan, aku serahkan segalanya padamu, besar atau kecil. Coba lihat apa saja yang sudah kamu lakukan. Sungguh, kamu telah mempermalukan keluarga Xia. Sueting telah mengelola perusahaan selama bertahun-tahun. Dia juga telah mengorbankan banyak hal. Tapi Sueting juga seorang wanita. Dia juga memiliki keinginan sebagai seorang wanita. Yuan, jangan berpikir untuk menyalahkan Sueting. Dia juga tidak mudah. Percayalah, pria yang bersamanya semalam pasti sangat luar biasa, kan? HMPH. Pria yang kemarin malam itu kan ada di sini. Apakah kalian semua melihat dia luar biasa? Ah, jadi orang ini. Apa? Aku kira dia petugas kebersihan. Silakan lihat foto ini. Aduh, Sueting. Kamu benar-benar bodoh. Kalau kamu cari anak orang kaya, anak pejabat. Kita anggap ini sebagai pernikahan antar keluarga. Tapi lihatlah apa yang kamu temukan ini. Hei, bocah bau. Kamu ngapain sih? Tianxi. Tianxi. Tianxi hahaha. Bocah bau dari mana ini? Adikku, aku bilang kamu menemukan barang apa ini? Ini benar-benar mengangkat nama baik keluarga Xia kami. HMPH, berani sekali. Kakek memukul saya. Memukul saya sama saja memukul muka Anda. Cepat cari orang untuk membunuh dia. Segera panggil keamanan untuk mengurus anak sialan ini. Cepat lari. Kalau tidak lari sekarang, akan terlambat. Saya ingin meluruskan satu hal dulu. Tadi malam Xia Sueting diberi obat kuat secara diam-diam. Baru akan terjadi hal yang tidak terkendali. Kamu bilang apa? Sueting diberi obat bius. Tunggu, biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Sejujurnya aku tidak tertarik dengan urusan keluarga Xia kalian. Tapi wanita ini sangat jahat. Sangat menjijikan. Dialah yang menyuruh orang memberi obat bius pada Xia Sueting. Berusaha menjebak Xia Sueting. Dialah yang menyuruh orang memberi obat bius pada Xia Sueting. Berusaha menjebak Xia Sueting. Kakek memfitnah saya. Pasti Xia Sueting. Xia Sueting yang menyuruhnya berkata begitu. Kakek, tolong tegakkan keadilan untuk saya. Apakah kamu punya bukti untuk ucapan itu? Saya punya rekaman ini. Silakan dengarkan semua. Xia Yuan adalah kakak perempuan Xia Sueting. Dia demi menguasai grup Xia. Tadi malam aku memberimu obat tidur agar kamu jatuh cinta pada Xia Sueting. Ini dosa besar. Xia Yuan, kamu benar-benar hati ular berbisa. Sueting haye singerten hiu chonasia. Tuin Hian, BN Lifu KHNG Ko YNHV. Lamchon Hasia TR Tantro Cika HP TNH. BN Kon Langisao. Estrom Sang Cace Sueting Bep HNHV. Xia Yunyue. Lamsao BN Ko TH Lamen HNG Cuin Cia CNHV. Sueting adalah kakek yang bingung. Kakek salah paham padamu. Kakek minta maaf padamu. Kakek jelas-jelas dia yang sengaja menjebak saya. Bagaimana bisa membuatmu meminta maaf padaku? Aduh. Kakek minta maaf. Saya yang salah paham sesaat. Bermanfaat untuk belajar. Aku mohon padamu. Bebaskan aku. Kakek. Untungnya Jiuniang mengungkapkan kebenaran pada saat yang krusial. Jika tidak, aku akan membawa aib seumur hidupku. Hidup dalam ketidakpastian. Orang-orang. Kendalikan bajingan dari keluarga Xia ini. Segera laporkan ke polisi. Biarkan dia menerima hukuman hukum. Xiaoding, tolong bantu aku memohon pada kakek. Tolong ampunilah aku. Aku sudah mengampunimu. Kalau begitu siapa yang akan membersihkan nama baikku?
Hei, saudara muda. Jangan pergi dulu. Hari ini aku harus berterima kasih padamu. Kamulah yang mencegah keluarga Xia mengalami kasus yang salah. Hei, terburu-buru tidak ada gunanya. Ini belum ada apa-apanya. Orang yang berlatih jalan spiritual. Menyukai kebaikan dan beramal. Senang membantu orang lain. Gunung hijau tak berubah. Air jernih mengalir terus-menerus. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Bajingan, berhenti di situ. Urusan kita belum selesai. Bajingan. Dulu aku terluka parah dan nyaris mati. Gadis yang menyelamatkanku itu bernama Xia Sueting. Memberiku sebutir permen. Itu adalah penghiburannya. Memberiku keberanian untuk bertahan. Selama 13 tahun ini. Kertas permen ini selalu aku simpan. Xia Sueting. Aku turun gunung kali ini untuk memenuhi janji pernikahan kita. Sayangnya sekarang aku terhalang oleh seorang gadis yang memiliki nama yang sama denganmu. Sekarang kemana aku harus mencarimu? Sekarang saya harus kemana untuk mencarinya? Sepertinya kita masih ada beberapa hal yang belum dibicarakan. Cepat naik mobil. Saya bilang kamu belum selesai, kan? Bukankah saya sudah membantumu membuktikannya? Apalagi yang kamu inginkan dariku? Ah. Justru karena kamu membantuku membuktikannya. Saya ingin berterima kasih padamu. Ayo, saya traktir kamu makan besar. Tidak perlu, saya suka membantu orang lain. Aduh. Jangan terlalu sakit. Kamu tidak bisa bicara. Sangat baik. Sayuran bagus di dunia ini semua dihabiskan oleh babi. Iya, siapa yang bisa memberitahu saya? Saya kalah di mana sebenarnya? Dunia ini terlalu gila. Sekarang tren pria tampan dengan wanita jelek. Wanita cantik dengan monster jelek ya. Bisakah kamu jangan terus menatapku begitu? Belum pernah lihat cowok tampan. Aku rasa kamu cuma binatang liar. Kenapa kamu langsung memaki? Ah. Kamu sakit jiwa? Ya. Sebenarnya, apa yang kamu mau dari aku? Kalau mau maki aku, silakan. Kalau mau gigit aku, silakan. Apa sebenarnya yang kamu mau? Master sering bilang wanita di bawah gunung itu seperti harimau. Menurutku lebih seperti anjing gila. Tidak seperti kakak perempuan di gunung yang sangat pengertian. Lembut dan perhatian. Ah. Kenapa kamu menangis? Padahal aku yang dimarahi dan digigit. Kenapa kamu menangis? Aku mabuk. Hilangan kesadaran. Tapi kenapa kamu memanfaatkan keadaan orang lain? Kamu itu binatang. Sampah dan bajingan. Aku cuma melakukan kesalahan yang semua pria di dunia ini pasti pernah lakukan. Tidak ada niat jahat. Jangan kira aku lupa hanya karena aku mabuk. Kemarin jelas kamu yang melepas pakaianku duluan. Kalau kamu tidak punya niat jahat, kenapa kamu melepas pakaianku? Kalau aku bilang aku cuma ingin melihat, kamu percaya? Kamu, bajingan. Kamu masih saja tidak mau mengakui bahwa kamu adalah bajingan busuk. Aku bilang, kalau kamu terus berbuat begitu, aku benar-benar tidak punya waktu lagi untuk bersamamu. Aku harus pergi mencari wanita dalam hatiku. Meskipun aku melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria, tapi dia pasti akan memaafkanku. Mengatakan perselingkuhan begitu saja dengan alasan yang begitu masuk akal. Bukankah kamu mengaku sebagai ahli spiritual? Apakah semua orang yang berlatih spiritual seperti kalian begitu rendah dan tidak bermoral? Tak tahu malu. Saya bukan orang yang tak tahu malu. Saya hanya tergerak oleh perasaan manusiawi. Kalau tidak, dengan bakat saya sudah menjadi dewa sejak lama. Tapi saya rasa ini juga sepadan. Karena wanita yang saya suka adalah yang paling cantik dan menawan di seluruh dunia. Wanita yang paling lembut dan baik hati. Jika dia tahu saya telah diracuni, baru kehilangan kesucian, mungkin dia juga akan memaafkanku. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang kau tipu? Apa maksudmu? Aku sudah bilang, aku benar-benar perawan. Aku rasa kamu lebih seperti pengemudi berpengalaman. Kenapa? Karena keahlian mengemudimu sangat terampil. Keahlian mengemudi saya seharusnya biasa saja. 2 tahun yang lalu saya baru saja mendapatkan SIM. Selama 2 tahun ini saya jarang mengemudi. Kau ini brengsek. Sungguh tidak mengerti. Atau berpura-pura bodoh. Karena kau punya SIM. Jadi kau akan menjadi sopir pribadi saya. Sekalian memenuhi perjanjian pernikahan palsu.
Sekalian memenuhi perjanjian pernikahan palsu. Itu tidak bisa. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting. Kamu hanya perlu bersamaku selama 3 bulan. Cukup bawa saya berkendara. Saya yang akan mengatur sisanya. Setelah 3 bulan, kamu bisa pergi kemana saja. Perjanjian ini akan otomatis dibatalkan. Nona cantik ini. Kenapa kamu terus-menerus menahanku? Apa sebenarnya kelebihan yang ada padaku? Apakah aku tidak bisa berubah sekarang? Aku berikan kamu posisi setara manajer umum. 30 juta sebulan. 30 juta sebulan. Apakah ini yang disebut pacaran dengan uang di dunia ini? Bisa dibilang begitu, bagaimana? Jadi sopirku. Tanda tangan atau tidak? Pepatah bilang pria kaya itu jantan. Pria miskin susah. Karena dalam perjalanan ini, ada banyak tempat yang membutuhkan uang. Ngomong-ngomong, baik dewa maupun musuhku yang payah juga butuh uang, kan? Deal. Tentu saja. Uang bagiku tidak masalah. Yang penting aku ingin mengemudikan mobilmu. Kata-kata ini terasa aneh. Dia maksud mobil yang mana? Tanda tangani, besok kamu resmi mulai kerja dan kamu harus tinggal bersamaku. Apa? Tinggal bersamamu? Kamu tidak takut aku kehilangan kendali lagi? Kamu pikir apa, bro? Aku kasih tahu kamu. Di rumah kami ada total 5 lantai. Di lantai kamu ada 6 pengawal. Pengawal itu tidak ada artinya. Ilmu ini dari Tianxi bisa berkomunikasi dengan dewa. Kalau benar-benar ingin menyelesaikanmu. Meskipun ada 160 pengawal, itu sia-sia. Oh, kalau begitu, aku akan melihat kemampuan Tianxi ini. Nanti kita lihat saja. Apa yang harus dilakukan? Bentuk tubuh ini terlihat cukup seksi. Ada apa dengan Kak Lan? Ada masalah besar dengan si Yosia. Tuan Huo datang dengan sekelompok orang dengan sikap yang mengancam ke perusahaan. Dan bahkan melukai petugas keamanan Huo Zhenyu. Dia ingin melakukan apa? Dia melihat berita tentang kamu dan orang lain menginap di hotel. Dia pasti ingin kamu memberi penjelasan. Apa yang perlu dijelaskan padanya? Sungguh konyol, sudah cukup. Kak Lan, tolong bantu saya menstabilkan situasi. Saya segera datang. Ayo, antar saya ke perusahaan. Tunggu sebentar, saya mau ambil 2 selfie. Untuk pamer kepada saudara-saudara kita. Pamer kekayaan juga tidak akan jadi orang kampung. Ayo cepat jalan. Ayo. Pilih 1 mobil. Antarkan saya ke kantor. Sialan. Banyak sekali mobil mewah ya. Ini juga bukan tipe mobil yang bisa saya kendarai. Ada nggak model lama Jetta itu? Banyak mobil mewah tapi nggak dipakai. Harusnya pakai mobil jelek ini. Sungguh aneh. Ini dia. Nanti saja pakai lagi. Begitu lambat, potong gaji. Kenapa harus potong uang saya, harimau betina? Pak Huo, silakan minum teh dulu. Cepat panggil Xie Sweting untuk bertemu saya. HMPH. Saya tidak tahu mengapa Tuan Huo datang mencari saya. Xie Sweting, saya menginvestasikan 2 miliar untuk menikahi kamu. Kamu malah tidur dengan pria lain. Pertama, saya tidak pernah secara langsung setuju untuk menjadi tunanganmu. Kedua, uang 2 miliar yang kamu sebutkan, saya tidak pernah melihatnya. Jadi, tidak ada hubungan apapun di antara kita. Oleh karena itu, kita tidak memiliki hubungan apapun. Dialah tunanganku. Hai, Bro Qianfu, apa kabar? Kamu benar-benar memilih orang kampungan ini jadi tunangan. Oh, aku mengerti. Bos Huo, kamu ingin dapat gratisan ya? Durian, kamu. Baiklah. Mau aku investasi? Ya. Datang ke klub Jinse untuk bahas proyek. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan di sini. Saya tidak pergi ke tempat lain. HMPH. Jangan lupa bahwa kalian dari grup Xia yang meminta saya untuk bekerja sama. Jika ingin bekerja sama, datanglah ke Jinshe Club sebelum hari Jumat.
Saya tunggu kamu. Tuan Xia, silakan minum air dulu. Kalian tunggu di luar untuk saya. Berikan saya 10 menit. Sister Lan, tolong panggilkan taksi ke Jinshe Club. Nona. Orang itu, Luo Zhenyu, punya niat jahat. Keluarga Xia sangat membutuhkan investasi ini. Saya harus pergi. Kak Lan, di mana lokasi tempat tidur itu? Di sini. Kirimkan alamatnya ke ponsel saya. Terima kasih. Tuan Xia, silakan masuk. Lebih baik kita bicarakan di sini. Kalian sedang apa? Tuan Huo, apakah kita bisa membahas tentang investasi sekarang? Nona Xia, jangan terlalu tegang. Minum sedikit arak. Dengan berbicara, suasana hati akan menjadi lebih menyenangkan. Segala kerjasama biasanya dibicarakan di meja makan dan minum. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Haha. Nona Xia memang wanita hebat, ya. Minumlah lagi 1 gelas. Tidak, sudah tidak mau lagi. Setelah kamu minum ini, kita akan resmi memulai. Tuan Huo, bisakah kita berbicara tentang investasi 2 miliar yuan ke grup Xia? Tuan Huo, Bos Huo, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bilang aku harus melakukan apa? Bajingan. Perempuan bau kotoran, tidak mau hormat. Mau minum arak hukuman? Ya. Perempuan tua. Aku rekam dengan baik. Biarkan tunangannya lihat dengan baik. Hahaha. Apa yang sedang dilakukan? Aku benar-benar pusing. Hei. Lebih ke kiri lagi. Emosi yang membuncah ini harus dilepaskan. Aduh, kamu punya kemampuan pengambilan gambar yang keren banget. Begini aja. Kenapa masuk? Keluar sana. Ada yang tangkap dia dan ikat dia. Semua orangmu aku buat pingsan. Sekumpulan sampah. Ini yang kamu cari. Pisau yang sangat tajam ini. Tidak tahu apakah akan berdarah jika ditusuk. Kalau begitu, aku tusukkan saja untukmu. Tolong lepaskan aku. Orang sepertimu masih berani mengganggu Xia Sweating. Untunglah aku datang tepat waktu ke sini. Maafkan aku ya. Minumlah.
Benar-benar membuat khawatir. Minum obat penawar saya. Kamu akan bisa sadar. Tiga dewa ujian saling membantu. Dewa ular. Teori tentang komunikasi dengan roh. Coba ceritakan. Kamu baru saja melakukan apa? Aku memberikan minuman berisi obat tidur kepada Xia Sweting. Tidak buruk, cukup jujur. Apa tujuanmu terhadap Xia Sweting? Dia begitu cantik dan memikat. Hehe, aku hanya ingin berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Tak tahu malu. Xia Sweting tahu bahwa kamu begitu bajingan. Dia tahu. Tahu-tahu datang sendiri ke pesta. Benar-benar bodoh. Aku menggunakan cara agar saham grup Xia jatuh tajam. Dia hanya bisa datang memohon padaku. Apa sebenarnya cara itu? Ceritakanlah. Qin Wuyang. Kenapa kamu di sini? Akhirnya kamu bangun. Aku sudah menunggu lama sekali untukmu. Kamu sedang melakukan apa di sini? Kamu. Hei, bajingan. Demi langit dan bumi. Pasti bajingan itu sudah melakukan sesuatu padamu. Sial. Aku. Hei. Jangan panik. Aku sudah menghentikannya. Dia. Kenapa dia seperti ini? Oh. Aku cuma tampar sekali. Tidak menyangka dia secepat itu jatuh. Haruskah kita bawa Huo Zhenyu ke rumah sakit? Kalau sampai terjadi sesuatu, kita bisa kena masalah hukum. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati. Berani-beraninya menyentuh wanita Qin Wuyang. Meskipun dipukul mati, itu pantas. Qin Wuyang, kita berdua hanya menikah palsu. Tapi tetap dihitung. Pergi, aku ingin bertemu cucu perempuanku. Kakek. Kakek. Suetong, kau baik-baik saja. Kalau bukan karena Yulan yang memberitahu aku benar-benar tidak tahu kau telah berkorban begitu banyak untuk keluarga Xia. Anak bodoh, benar-benar ceroboh. Kakek lebih memilih untuk tidak menjalankan bisnis ini. Asalkan kamu aman dan selamat. Kakek, kau baik-baik saja. Kali ini. Berkat dia, ya. Anak muda Qin. Keluarga Xia seharusnya berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Tapi kakek. Tentang Qin Wuyang yang melawan kontrak dengan Huo Zhenyu. Kemungkinan besar tidak bisa ditandatangani. Mungkin nasib keluarga Xia memang seperti ini. Tak perlu terlalu dipikirkan. Kelompok Xia di klub Jinsen saya harus memberi penjelasan soal ini. Oh, ternyata Tuan Xiang ya. Orang-orang dari grup Xia datang ke klub Anda di Yunxiao. Tentunya dipaksa tanpa pilihan lain. Orang kalian memukul orang di wilayah saya. Kau sebut ini terpaksa. Pergi sana. Aduh Sweting. Aduh Sakit sekali ini. Lihat-lihat. Orang-orang dari grup Xia kalian sangat sombong. Kalau hari ini masalah ini tidak diberi penjelasan kepada orang online saya akan segera memanggil media berita untuk membongkarnya. Hari ini. Harus memanfaatkan kesempatan ini. Saatnya menjatuhkan lawan. Harga dasar saya akan naik. Mengakuisisi semua industri yang terdaftar. Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Tuan Xiang ini. Silakan panggil media. Cepat sedikit, Tuan. Saya sudah agak khawatir. Ini siapa lagi ini? Dia kan cuma sopir yang masuk-masuk bikin keributan. HMPH. Ada orang bodoh kayak gini yang gak takut masalah.
Grup Xia ini cuma akan semakin cepat binasa. Bahkan berani keluar dan berteriak-teriak. Kalian orang-orang dari grup Xia terlalu angkuh. Segera hubungi media berita besar. Agar mereka segera datang. Katakan ini tentang berita besar dari grup Xia. Karyawan Tuan Xiang melakukan kesalahan. Saya minta maaf kepada Anda. Harap maafkan saya. Hanya permintaan maaf sudah cukup. HMPH, jika kamu berlutut dan mengaku salah padaku. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Cukup sudah. Naik ke langit, naik ke langit. Benar-benar sangat memalukan. Jangan terlalu memaksa orang, Xiao Xiang. Saat kita mencapai puncak kejayaan keluarga Xia. Kamu masih di jalan mengangkat barang besar. Aku nggak punya waktu buat berdebat sama kalian. Mau sujud minta maaf. Atau tunggu media datang membeberkan kamu. Baik. Aku sujud minta maaf. Tapi tolong, Tuan Xiang, sepakatlah. Jangan berlutut. Kamu. Jangan berlutut. Lihat kamu sok hebatnya. Pas aku pukul, aku rekam pakai ponselku. Pas banget ya. Biar media juga promosiin keberanianku yang luar biasa. Anak itu kayaknya otaknya bermasalah deh. Hahaha. Ini pertama kali kamu dengar kamu berbuat jahat. Tapi malah rekam video sebagai bukti. Qin Wuyang, apakah kamu masih merasa situasinya belum cukup kacau? Saya rasa masih baik-baik saja. Semua ada dalam kendali saya. Baiklah, baiklah. Tidak menyangka. Perusahaan Xia masih memiliki bakat yang begitu luar biasa. Masa depan sangat menjanjikan. Haha. Terima kasih atas pujiannya. Keunggulan hanyalah salah satu dari banyak kelebihan saya. Para rekan media sekalian. Sopir dari grup Xia datang ke klub saya. Memukul tamu saya. Dan merekam video sambil mengancam. Apakah ini masih ada keadilan? Apakah ini masih ada hukum? Bolehkah saya tanya, apakah Anda korban? Tentu saja. Apakah Anda punya dendam dengan pihak lain? Kenapa dia memukulmu? Tidak ada dendam, dia langsung memukulku. Aduh. Permisi, mengapa Anda memukul pria ini? Saya hanya tidak suka dia. Orang itu memang pantas dipukul. Saya bangga memukulnya. Teman-teman media. Dia tidak hanya memukul orang. Dia juga merekam video supaya kalian lihat. Orang ini benar-benar sombong sampai puncaknya. Terima kasih Pak Xiang sudah mengingatkan. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa di ponsel masih ada rekaman. Bro, kepalamu ini ada yang kurang ya? Kamu takut bukti kejahatanmu kurang. Lihat cara berpakaianmu. Kayaknya IQ-mu tertinggal di lembah dan tidak dibawa keluar. Orang ini memang benar-benar bodoh. Berani menunjukkan rekaman pemukulan itu ke wartawan. Aduh, ini benar-benar tidak peduli pada kematian orang lain. Saya menambahkan obat bius ke dalam minuman. Ingin menguasai kapal selam. Ternyata hal ini seperti ini. Ternyata dia yang melakukannya. Saya punya banyak trik licik. Saya akan bergabung dengan beberapa konsorsium. Membeli dan menjual saham grup Xia secara gila-gilaan. Saham keluarga Xia anjlok. Skandal keuangan keluarga Xia. Ternyata semua ini adalah ulahmu, bajingan. Keluarga Xia telah bekerja sama denganmu selama bertahun-tahun. Namun, mereka melahirkan seseorang yang berhati serigala dan berperilaku anjing sepertimu. Bagaimana? Terkejut? Tidak terduga. Rekan-rekan media, pasti ada banyak sekali kesalahpahaman di sini. Jangan sekali-kali menyebarkannya. Semoga kalian menghapusnya. Video wawancara. Salah paham Yun Xiao. Saya bilang padamu, masalah ini belum selesai. Harus diselesaikan. Yang melukai orang-orang dari grup Xia. Lihat apa yang kau lakukan. Hitung sendiri urusan grup Xia. Saya tidak terlibat. Kau pasti sudah banyak terlibat, kan? Tuan Huo mengatakan dalam video. Bahwa dia menggabungkan semua konglomerat. Untuk mengepung grup kami. Grup Jin Huida milik Tuan Xiang. Mungkin juga banyak terlibat. Banyak konglomerat yang bekerja sama dengan Huo Zhenyu. Saya sendiri tidak pernah terlibat. Jangan sampai kamu menyesatkan teman-teman wartawan media. Masalah ini akan segera terungkap kebenarannya. Nanti saya lihat sendiri. Apakah kamu masih punya keberanian untuk berkata seperti itu di sini?
Meskipun aku dan Huo Zhenyu sudah berteman lama. Tapi aku benar-benar tidak menyangka dia adalah orang seperti ini. Lapor polisi, dia harus mendapatkan hukuman yang pantas. HMPH. Pemuda. Terima kasih sudah 2 kali membantu saya dan keluarga Xia. Kakek sangat berterima kasih padamu. Ini hal kecil. Tak perlu dipermasalahkan. Ngomong-ngomong, anak muda. Saya penasaran bagaimana Anda membuat Huo Zhenyu mengatakan yang sebenarnya. Itu gampang. Dia minum alkohol dan minumnya sendiri. Setelah mabuk, dia bicara jujur. Tuan muda, saya baru saja memberi Huo Zhenyu pesona yang menghipnotis. Kamu bernama Qin, kan? Belasan tahun yang lalu. Di Jiangzhou juga ada keluarga Qin. Dulu mereka adalah keluarga bangsawan yang kaya. Sayangnya mereka difitnah oleh orang jahat. Sejak itu mereka jatuh miskin. Ternyata, Xia Junlong juga mengetahui tentang keluarga Qin waktu itu. Kalau begitu, Anda tahu siapa orang jahat itu? Dia adalah seorang taipan dengan latar belakang kuat. Julukannya adalah bos besar. Bisakah kamu menjelaskannya lebih detail? Pemuda, apakah kamu memiliki hubungan dengan keluarga Qin sebelumnya? Oh tidak. Hanya bertanya saja, tidak apa-apa. Ini sudah 11 tahun yang lalu. Pada waktu itu, keluarga Qin hampir seluruhnya dibantai. Orang yang melarikan diri juga dikabarkan dikejar dan diburu. Sungguh tragedi manusia. Orang-orang ini benar-benar sangat kejam. Jika kita nekat bertanya tentang musuh Xia Junlong, pasti akan mengungkap identitas. Tepat selama 3 bulan ini bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Xia Junlong. Mengungkap apa yang terjadi dulu. Sudahlah. Tak usah dibahas lagi, ini terlalu berat. Hari ini adalah hari baik bagi keluarga Xia. Malam ini aku mengadakan pesta syukuran. Harus berterima kasih padamu. Kakek, saya antar kamu pulang dulu ya. Kita ketemu malam ini. Baiklah, ayo berangkat. Kenapa kamu terlihat tidak terlalu senang? Begini. Tertawa lebih jelek daripada menangis. Saat dia sedih, saya tiba-tiba merasa sedikit sakit hati. Sialan, kenapa saya bisa merasa sakit hati pada bajingan ini? Bau alkohol. Saya pergi cuci muka dulu. Di mana sebenarnya kamu? Qin Wuyang. Apakah dia mungkin anak laki-laki yang aku selamatkan dulu? Bagaimana mungkin dia? Qin Wuyang, orang yang tak tahu malu itu. Bagaimana dia bisa jadi anak laki-laki itu dulu? Aku lagi berhayal sendiri. Xia Suetian, cepat turun. Bukankah tadi bilang mau ikut pesta malam ini? Akan terlambat. Mengerti. Hahaha. Kak Niu, ini cucu saya, Xia Sueting. Kakek Niu, halo. Baiklah, cucu Kak Xia sangat berkarisma. Cucu saya yang tidak berguna ini. Sering menyebut-nyebut dia di depan saya. Niu Zicheng, kita tidak begitu akrab. Mulai sekarang panggil saya Xia Zong. Kak Niu, hari ini aku akan memperkenalkan orang penting dari keluarga Xia kepada kalian. Orang penting keluarga Xia pasti luar biasa. Hahaha, teman-teman semua. Aku akan memperkenalkan orang penting keluarga Xia kepada kalian. Qin Wuyang. Kakek Xia, Tuan Qin Wuyang ini. Membuat begitu banyak tamu menunggu. Sikapnya benar-benar besar ya. Kenapa Qin Wuyang belum datang? Dia sudah parkir. Kamu kemana saja? HMPH, cepatlah. Semua orang sedang menunggu kamu. Saya tidak pandai.
Belum bisa parkir. Saya segera datang. Saya dengar keluarga Xia kali ini berjuang keras. Situasinya berubah drastis. Semua karena orang yang bernama Qin Wuyang ini. Ternyata di sini. Tempat ini benar-benar bagus. Membangun gedung ini pasti menghabiskan banyak uang, ya? Semua orang. Ini adalah orang terhormat dari keluarga Xia, Qin Wuyang. Ah, halo semuanya. Kapan makanannya akan disajikan? Perutku sudah hampir kelaparan. Haha. Kakek Xia. Ini. Baru saja dari telepon dengar Tuan Qin sedang parkir. Apa dia bukan sopir keluarga kalian? Ha. Qin Wuyang memang sopir keluarga Xia kami. Tapi dia membongkar konspirasi Huo Zhenyu. Membantu keluarga Xia kami membalikkan keadaan. Dia adalah penyelamat keluarga Xia kami. Begitu rupanya. Kupikir, siapakah Qin Wuyang sebenarnya? Kakek Xia. Sejauh yang saya tahu, Tuan Qin Wuyang ini bukan hanya sopir Xia Sweting. Dia juga tunangan Xia Sweting. Apa? Maaf, saya bertindak sendiri. Apa yang kamu katakan benar? Qin Wuyang memang tunanganku. Hari itu media menangkap di hotel. Itu juga tunanganku Qin Wuyang. Hanya seorang sopir biasa. Lepaskan sampah yang naik jabatan dengan memeluk wanita. Bagaimana bisa duduk bersama kami? Diam, ini urusan keluarga Xia. Jangan ikut campur. Hei, kenapa belum juga data makanannya? Tuan Qin benar-benar lucu. Bicaranya sangat apa adanya. Banyak orang di pesta. Makanan lambat, mohon pengertian Tuan Qin. Akhirnya ada orang yang mau bicara. Ingin aku beri saran baik. Biasanya minumlah lebih banyak teh. Tuan Qin, bisakah kamu lebih spesifik? Apakah kamu sering susah tidur di malam hari? Siangnya merasa sangat bersemangat. Mudah marah. Kadang-kadang merasa hati panas dan gelisah. Reaksi belakangan ini semakin kuat. Yin kosong, api berlebih. Air dan api tidak bisa bersatu. Oh, air dan api tidak bisa bersatu. Jika ini tidak diobati tepat waktu, akan semakin parah. Bahkan bisa membahayakan nyawa. Apa yang harus dilakukan? Tuan Qin biasanya mengemudi di perusahaan. Apakah juga bekerja paruh waktu sebagai dokter? Mengemudi hanya hobi saya. Tianxi adalah pekerjaan saya. Tianxi itu seperti biksu di gunungnya. Apakah biksu juga bisa pengobatan tradisional? Penyakitmu ini, kalau ingin sembuh total, setiap hari setidaknya harus minum 8 teko teh. 8 teko teh. Apakah penyakit saya ini bisa sembuh total? Kalau ingin menumpas sampai ke akar-akarnya, harus menemukan sumber penyakitnya. Mohon Tuan Qin untuk berusaha lebih keras. Jika bisa menyembuhkan sumber penyakit saya pasti akan memberi imbalan besar. Kau kira hanya karena pakai baju kain kasar kau sudah jadi ahli spiritual? Saya lihat kau cuma penipu. Tuan Qin, semua tebakanmu tadi tepat. Tuan Song, waktu perusahaan kalian merenovasi gedung kantor, aku yang memperkenalkanmu ke ahli itu. Dia yang benar-benar ahli sebenarnya. Itu gedungnya. Ya, ini gedung kantor saya. Orang yang membantu melihat Feng Shui memang tidak sembarangan. Tentu saja tidak. Lihat saja siapa yang memanggilnya. Ah. Luar biasa sekali. Akar penyakitmu sudah ditemukan. Ah. Apa yang terjadi dengan akar penyakitku? Maksudmu? Karena masalah tata letak gedung. Benar, saat kamu bekerja di dalam gedung. Apakah gejalanya lebih jelas dari biasanya? Nonsense. Master yang saya panggil. Apa kamu masih kalah sama orang botak tua itu? Kalau kamu punya kemampuan, tunjukkan buktinya. Bukti. Gedung terbakar. Apakah itu bukti? Luar biasa,
Gedung itu sudah terjadi 5 kebakaran. Sampai sekarang penyebabnya belum ditemukan. Benar-benar orang hebat. Pak Song. Anda harus percaya. Saya tidak bisa percaya orang bodoh ini. Tuan Qin, apakah Anda melihat ada cara untuk memperbaikinya? Mohon ajaran Tuan Qin. Hei, ada. Hanya saja saya belum makan siang. Perut saya begitu lapar. Saya tidak bisa berpikir lagi. Apakah waktunya sudah tiba, Tuan Xia? Aha, baik. Sekarang kita mulai makan. Biar Qin Wu yang kenyang. Juga biar Pak Song bisa memberi petunjuk. Hahaha, ayo 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 ayo. Ayo ayo, bersulang. Bersulang, bersulang. Tuan Qin, jika Anda bisa membantu kami menyelesaikan masalah Feng Shui ini, saya bersedia memberikan 100 juta sebagai ucapan terima kasih. Hahaha. Aku belum pernah merasa senyaman ini. Tuan Qin, tentu saja karena akar penyakitku sudah teratasi. Ahli sejati. Tuan Qin, aku hormati dengan segelas ini. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, Tuan Qin bilang saja. Aku, Song Ming, selama bisa, tidak akan menolak. Terima kasih. Tuan Qin, saya baru saja tidak melihat dengan baik. Saya minta maaf kepada Anda. Tuan Qin, usia Anda juga tidak terlalu tua. Anda mulai berlatih sejak kecil, kan? Orang ini cukup hebat. Sepertinya dia tidak seburuk yang terlihat. Menunjukkan performa yang bagus. Saya akan memberi Anda penghargaan. Saya akan menambahkan makanan enak untuk Anda. Saya tidak makan terong. Saya mau makan daging. Ini adalah teripang. Terima kasih semuanya. Di keluarga kami, Wuyang adalah seorang guru Tao yang sangat terampil. Jika kalian tertarik dengan hal-hal ini, kalian juga bisa mengobrol dengan Wuyang dengan baik. Haha, Master Qin. Mulut saya agak pahit. Kepala saya pusing dan mata berkunang-kunang. Bisakah kamu memeriksa nadi saya? Hei, bocah. Dasar orang kampung. Cuma bisa berpura-pura saja. Ya. Apa yang hebat dari itu? Diam. Saudara kecil. Keluarga Xia kalian mendapatkan orang hebat ini. Seperti harimau yang mendapatkan sayap. Hahaha, tidak. Bos Niu. Keluarga Xia kami masih harus mengandalkan orang-orang hebat seperti kalian. Aduh. Adik Xia, kamu terlalu rendah hati. Kalau ada proyek kerja sama nanti bilang saja. Grup Jin Niu kami pasti tidak akan menolak. Oh, Bos Niu. Dengan kata-katamu, aku jadi sangat tenang. Hahaha. Anak ini benar-benar bintang keberuntungan keluarga Xia kami. Kamu dan Wuyang berencana menikah kapan? Kakek. Kenapa kamu menatapku? Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa meramal dengan baik, ya? Itu tidak bisa dibilang hebat. Itu bisa dibilang cukup hebat. Saya berhenti. Berhenti. Tolong bantu saya meramal. Aku jarang sekali meramal untuk orang lain. Aku beri kamu bonus. Ditambah 1 hari libur. Gimana? Apa aku ini orang yang tunduk demi uang? Baiklah. Demi 1 hari istirahat. Aku akan bantu kamu meramal. Katakan, mau meramal apa? Saat kecil, saya suka seorang anak laki-laki. Saya ingin tahu apakah suami saya di masa depan adalah dia. Apakah kamu tahu namanya dan tanggal lahirnya? Tidak. Ayo, berikan tanganmu padaku. Ada apa? Memang ada.
Ada situasi apa? Jodohmu sudah datang. Dan, dia sangat dekat denganmu. Tepat di sebelahmu. Trik lama yang basi. Bukankah aku satu-satunya pria di sekitarku? Bukankah di sekitarmu juga ada pengawal? Aku kira kamu benar-benar bisa meramal. Sudahlah, aku mau istirahat. Nona, aku benar-benar tidak membohongimu. Tidurlah lebih awal. Ada keributan di rumah. Kamu datang ke kamarku ngapain? Aku datang mau lihat kamu sudah tidur belum. Aku mau tidur. Kamu keluar dulu. Sia, malam yang panjang sulit dilalui. Tidak bisa tidur. Aku ingin berbicara denganmu tentang kehidupan. Kamu keluar ya? Aku minum satu kaleng ini. Kamu tidak keberatan kan? Kamu. Benar-benar menyegarkan. Teman, membunuh Xia Sueting pun kamu tidak akan bisa kabur. Mending keluar sekarang saja. Kita bicara tentang hidup bersama-sama. Jangan bergerak. Aduh, bro, santai saja. Pasti kamu juga datang karena uang. Orang yang menyewa kamu, memberi kamu berapa banyak uang? Kami, Pak Xia, bisa memberi kamu 2 kali lipat. Kamu setuju kan, Pak Xia? Iya, saya bisa memberimu 2 kali lipat. Hari ini, biarkan saya membunuh Xia Sueting dan kamu bisa pergi. Atau setelah saya membunuh Xia Sueting, kita bertarung sedikit. Pilih sendiri. Dengan kecepatanku, kamu sama sekali tidak bisa menyakiti Xia Sueting. Jadi, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik yang aku berikan padamu. Aku cuma ngejek aja, omong kosong. Aku nggak percaya kamu bisa lebih cepat dari aku menembak. Kamu membuat dia menangis karena marah. Jadi, ini pertama kalinya aku lihat orang so keren sampai mati kayak gini. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau begitu, tunggu saja untuk mengumpulkan mayat Xia Sueting. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, katakan. Siapa yang mengirimmu? Ternyata ada etika profesional. Dia sudah mati. Dia sudah bunuh diri. Jangan menangis, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu. Aku akan lapor polisi dulu. Shengge, aku di dalam. Tentang kamu dan bos besar. Aku nggak bilang apa-apa. Kamu harus keluarkan aku, ya? HMPH. Bagus, tenang saja. Aku akan atur semuanya di luar. Usahakan untuk membantu mengurangi hukumanmu. Terima kasih, Shangge. Bagaimana dengan keluarga Xia? Keluarga Xia juga hanya sementara. Aku dan Dalau sudah membicarakannya. Tenang saja, mereka hanya punya jalan mati. Selama bertahun-tahun, keluarga Xia telah merampas banyak bisnis dari bos besar. Keluarga Xia sama sekali tidak boleh dibiarkan. Apa dia mengalami gangguan jiwa? Bunuh diri. Sampah. Ada apa dengan Kak Sheng? Tidak ada apa-apa. Saudaraku, kamu tenang saja. Aku pergi dulu. Kak Sheng, jangan khawatir. Setelah aku keluar, pasti akan terus berjuang bersamamu. Menjaga bos besar. Semangat ya. Diam saja. Haha.
Suruh orang penjara Jiangzhou bersiap. Singkirkan Hu Zhenyu. Bro, kamu tahu terlalu banyak. Karena Xia Sweting belum mati. Kita terpaksa menyusahkanmu. Xia Sweting, tunggu aku. Keluar seharian. Aku pikir kamu tersesat. Bentuk tubuhmu luar biasa. Hai. Masih belum tidur ya? Menunggu aku untuk berlatih bersama. Jangan terlalu percaya diri, tidak lihat aku sedang berolahraga. Ngomong-ngomong, lain kali bicara yang lebih sopannya. Maksudmu apa bilang begitu? Kapan aku pernah tidak sopan padamu? Besok aku ada urusan penting. Belakangan ini kamu harus lebih patuh padaku. Jangan buat keributan aneh-aneh. Supaya tidak merusak reputasi keluarga Xia. Kapan aku pernah melakukan hal berantakan? Lagi pula aku sudah ganti kode kunci di atas. Orang-orang yang tidak jelas itu tidak bisa naik. Lagi ngapain sih kamu? Aduh. Aduh. Aduh, kakinya saya. Aduh, aduh, aduh. Terkena penipuan. Jika mengganggu bisnis, kerugian grup Xia tidak akan terukur. Aduh, kakinya saya. Tuan, jika Anda terluka, saya akan mengganti sebagian uang Anda. Kamu pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku sekarang ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Beberapa uang kotor itu hebat ya. Kamu harus mengantarku ke rumah sakit sendiri. Kamu tidak boleh pergi ke atas awan. Bos sudah memberikan cukup uang. Harus menyeret wanita ini keluar. Tidak boleh membiarkannya mencapai garis 1000 orang. Apa kabar Pak Xia? Kamu menabrak orang sampai mati. Cepat ke sini. Kebetulan urusan ini, aku serahkan padamu untuk ditangani. Sekarang aku harus pergi tanda tangan kontrak. Ambil uang ini. Bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi. Kamu menabrakku. Kamu tidak boleh pergi. Kau ngapain sih, nakal? Teman ini. Di depan umum, kau bertindak nakal. Siapa kau? Apa urusan ini ada hubungannya denganmu? Aku adalah sopir Pak Xia. Masalah ini diserahkan kepada saya untuk diselesaikan. Cepat, ada orang. Ada yang tertabrak sampai mati. Cepat, lihat. Adik kecil, bos kalian yang menabrak orang itu. Dia harus bertanggung jawab. Kamu, sopir yang buruk. Ngapain ikut-ikutan bikin onar? Ternyata ini dari geng. Lumayan menarik ya. Aku pernah belajar teknik klik untuk melukai. Aku bisa bantu kakak ini. Kamu sakit di mana saja? Aku semua bagian sakit. Benarkah? Bos ya benar-benar terluka. Pergelangan tangannya patah. Di sini juga sakit. Luka bos ya cukup parah. Pergelangan kakinya patah. Hahaha. Biar aku periksa lagi leher, pinggang, dan bagian lain. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tolong, sekarang saya tidak merasa sakit dimanapun. Sangat hebat. Bro, lukanya cukup parah. Harus pergi ke rumah sakit. Kalau tidak pergi, bisa parah. Tapi antarkan saya ke rumah sakit. Dia yang menabrak. Saya harus memintanya mengantar saya. Anak ini terus mengganggu Xia Suening. Sepertinya ada masalah. Kalau begitu, naik mobil saja. Tidak bisa. Masih ada 25 menit untuk tanda tangan kontrak. Tidak akan sempat. Lupakan saja, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit terlebih dahulu. Kondisi pasien kurang baik. Saya yang nyetir, ayo kita pergi.
Maaf ya, Kak. Mobil ini cuma ada 2 kursi. Jadi kamu harus rela dulu ya. Ayo, Pak Sia. Pak Sia, tadi bilang apa? Sudah terlambat. Saya harus tanda tangan kontrak sebelum jam 9.40. Sekarang sudah tidak mungkin lagi. Masih 24 menit lagi. Pasang sabuk pengaman. Ai. Bosing, tolong pelan-pelan. Ini di dalam kota. Kalau kamu bilang ini sedang ada acara. Tapi, ini terlalu berbahaya. Apalagi di belakang ada yang menunggu untuk dibawa ke rumah sakit. Dalam waktu singkat dia tidak akan meninggal, tenang saja. Ternyata benar-benar sampai. Baru lewat 17 menit. Terima kasih ya. Aku akan ambil kontraknya dan traktir kamu makan besar. Benar-benar wanita gila yang mengabaikan segalanya demi pekerjaan. Kak, sabar sedikit. Nanti setelah Pak Sia tanda tangan kontrak, benar-benar akan aku bawa ke rumah sakit. Kak, aku bukan main-main. Nanti benar-benar akan aku bawa ke rumah sakit. Aku bertemu denganmu. Jangan mendekat. Jangan datang ke sini. Kontrak berhasil didapatkan. Mau makan apa? Malam ini aku traktir makan besar. Jangan sampai mengganggu urusan penting. Makan apa malam ini? Aku pikir-pikir dulu ya. Oh, iya, benar. Kapan kemampuan mengemudimu jadi sehebat ini? Aku latihan mengemudi semalam suntuk. Orang memang harus terus berkembang. Cuma dalam semalam sudah sehebat itu. Aku nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Oh iya, kamu tahu orang di kota Xiangzhou yang dipanggil bos besar nggak? Julukan yang kuno banget. Umurnya pasti sudah nggak muda lagi. Nanti aku tanya kakek. Baik. Ayo pergi, Tuan Xia. Bodoh satu persatu semua sampah. Bodoh. Ngajak kamu buat pura-pura jadi korban. Tapi malah bikin cedera sendiri. Balik rumah malah depresi. Pembunuh terakhir gagal. Usaha pura-pura jadi korban kali ini terhambat. Setiap kali yang selalu di sini adalah Qin Wu yang itu. Jenderal Tianjun yang bijaksana. Kalian berdua adalah andalan saya yang paling andal. Qin Wu yang bergantung pada kalian. Kepada Pak Sang, tenang saja. Kami akan bertindak malam ini. Qin Wu yang berani merusak urusan baikku. Layak mati. Ayo, Pak Xia. Mari. Kenapa tempatnya seperti ini? Ada apa di sini? Rasanya enak, bos. Ayo, cantik. Pesan makanan? Ya. Rasanya pasti bikin kamu puas. Aku belum pernah datang ke warung pinggir jalan ini. Apa sih isi masakan sapi ini? Apa itu sapi cong? Makanan yang bergizi. Kamu juga sudah lelah seharian. Bisa pesan beberapa. Daging kambing ini juga sangat bergizi. Kamu bisa pesan beberapa untuk dicoba. Sangat bergizi. Saya sudah pesan, sekarang giliranmu. Bos, saya mau beberapa ginjal lagi. Beberapa tusuk daging. 1 papan otak sapi. Saudaraku, kau mau membuat gadis itu mati di malam hari. Qin Wu Yang, di malam hari. Kenapa kau punya banyak ginjal? Kau mengalami kekurangan ginjal? Ya. Apakah aku kekurangan? Bukankah malam itu kau sudah mencobanya? Apa yang kau lakukan? Cabul dan tidak tahu malu.
Ayo, makan selagi panas. Mie. Rasanya bagaimana? Daging sapi ini cukup kenyal. Daging kambingnya sangat lembut. Tapi ada sedikit bau amis. Ini sebenarnya apa? Daging sapi ini adalah daging dari penis sapi. Daging kambing itu adalah testis. Semua ini adalah makanan yang sangat bergizi. Qin Wuyang, apakah kamu ini orang mesum? Kamu tadi makan dengan cukup senang. Begitu kenyang langsung berubah jadi dingin dan tidak mengenali orang. Tuan Xia, kamu makan lagi saja. Aku pergi buang air dulu. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Qin Wuyang ini? Apa yang dia lakukan? Bukankah cuma buang air kecil? Dia kan manusia. SHH. Apakah kamu melihat mereka? Tidak melihat. Pergi ke sana dan lihatlah. Apa tadi yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Mereka seharusnya pembunuh. Mereka membawa pistol. Pembunuh. Mereka datang untuk membunuhmu. Mungkin begitu, kan? Kalau kamu takut, aku akan langsung pergi sekarang. Aku tidak takut. Tatapan yang penuh keyakinan ini. Seperti gadis kecil 12 tahun yang dulu. Ada minuman keras lagi nggak? Aku mau minum sedikit buat tenang. Tak kelihatan. Kalau nyali kamu kecil banget, tunggu saja, minuman akan cukup. Baiklah, kita minum sampai mabuk. Mengapa? Pembunuh pasti akan mengejar kita. Cara terbaik agar kamu tidak takut adalah dengan membuatmu mabuk. Minum alkohol yang enak. Tak disangka kamu cukup tampan juga. Hai. Kalau begitu, sudah pasti bukan. Tampan itu kelemahan saudara kita. Dipujimu sedikit saja kamu langsung melayang. Ada gerakan di formasi ini. Seharusnya mereka sudah datang. Hari ini kita sudah cukup minum. Aku akan bantu kamu naik untuk istirahat dulu. Minum 1 gelas lagi. Cepat. Iya. Aku dulu sangat suka lagu yang kamu putar. Tuan Xia, capailah ke atas dan putar beberapa lagu untuk didengarkan. Benar, kalau kamu punya selera. Kamu tunggu saja, aku langsung naik dan putar lagu untukmu. Aku ingin menikmati lagu sendiri. Kamu. Kalau begitu, aku naik dulu. Kalau aku tidak turun, kamu nikmatilah sendiri. Tidak boleh. Datang, tunjukkan kemampuanmu. Hai. Pembunuhan di dalam rumah.
Kalian berani sekali. Siapa? Lampunya kok mati? Wah, Qin Wuyang. Kamu masih di sini, ya? Aku bilang, kamu kenapa matiin lampu begitu saja? Aku suka sendiri, dalam keheningan, matiin lampu sambil dengerin lagu. Itu apa yang kamu pegang? Haha, cuma mainan kecil. Kamu sudah berapa umur? Masih main pistol mainan? Kekanak-kanakan. Peluk aku keluar, yuk. HMPH. Qin Wuya. Kamu benar-benar licik. Terima kasih. Ceritakan. Siapa yang mengirimu? Kalau aku tidak bilang. Kalau begitu aku akan meledak. Letakkan senjatamu. Tadi malam. Kalian berdua diam-diam mengikuti di warung bakar. Itu saja kemampuanmu. Tidak berani bertarung langsung ya? HMPH. Kalau kamu menembak, saudaramu pasti yang mati duluan. Kamu mau bertarung langsung ya? Kalau begitu, kita letakkan senjata bersama. Bertarung dengan jujur dan terbuka. Baiklah. Hitung mundur 3 angka. Turunkan senjatamu bersama-sama. 321. Hahaha. Guru bilang orang di bawah sana hati mereka jahat. Aku pikir kalian berdua tidak akan melempar senjata. Qin Wuyang licik, kau tidak tahu malu. Terima kasih. 1 menit yang lalu, kakakmu memuji aku. Aku bukan tipe orang yang tidak menepati janji. Ini tempatnya. Masih pakai jimat pengganti yang bagus. Aku harus ingatkan Xie Sweting untuk matikan speaker. Hei, speaker sudah dimatikan, waktunya tidur. Aku tidak enak badan. Aku sangat stres. Aku benar-benar merindukannya. Daya tahan minummu tidak bagus, tapi tetap minum sebanyak ini. Sudahlah. Bagaimanapun, kita harus mandi bersama. Kalau begitu, kita mandi bersama saja. Jangan memanfaatkan keadaan orang lain. Terus berbaring di sini juga bukan hal yang baik. Kalau sampai masuk angin bagaimana? Menjadi pria yang suci dan baik hati memang tidak mudah. Bajingan bau. Ngapain kamu? Kenapa kamu memaki orang? Aku sedang membantumu. Qin Wuyang. Kalau aku tidak bangun, apakah aku akan dipermalukan lagi olehmu? Kalau aku ingin mengganggumu, mengapa aku harus menunggu kamu bangun? Kamu sendiri yang muntah semalam. Benar-benar niat baik tak dibalas baik. Aku muntah. Kenapa aku tidak ingat? Aduh. Sudahlah, cepat turun ke bawah. Boleh turun. Bantu aku cari restoran Dino. 1623 Jalan Siwan. Alamat ini.
Ada lagi. Benar-benar kamu salah paham. Ini apa? Jangan gerak. Akhirnya ketemu. Untung tidak hilang. Apa barang jelek ini? Tidak boleh disentuh juga. Ini miliknya. Siapapun tidak boleh menyentuh. Qin Wuyang, kamu jahat sekali. Salah paham saja. Aku ingin lihat apa kebaikan yang sudah kamu lakukan untukku. Pembunuhnya benar-benar datang. Ternyata memang untuk menghindari aku ikut tertimpa masalah. Jadi biarkan aku pergi ke atas untuk bernyanyi. Ini aku. Aku benar-benar muntah. Anak nakal ini. Ternyata diam-diam melakukan begitu banyak hal padaku. Aku harus benar-benar minta maaf padanya. Oh ya. Alamat yang dia sebutkan tadi. Xielang dan Tai Jun. Kalian berdua benar-benar mengecewakan kepercayaanku kepada kalian berdua. Jiang, aku tidak menyangka cucu itu begitu licik. Dia berhasil menipu kita. Berikan kami satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti tidak akan gagal. Masih mau pergi. Berhasil tidak membongkar identitasku sudah sangat beruntung. Kalau pergi lagi, apa gunanya? Siapa yang memberi kalian keberanian? Letnan, diamlah. Kalian berdua saat kembali. Yakin gak ada yang ngejar? Tidak, tidak ada. Bawalah aku ke sini. Lihat sendiri. Masih bilang gak diikuti. Kenapa Xia Sweting datang ke sini? Bagaimana dia bisa mengejar? Bagaimana? Bos Shang, sekarang harus apa? Pakai cara lama lagi. Kita sembunyi dulu. Biarkan Marina yang menghadapinya. Ayo, ayo, ayo. Halo, apa yang ingin kamu ketahui? Saya Xia Sweting, Presiden Grup Xia. Saya ingin datang untuk memahami situasinya. Selamat pagi, Nona Xia. Nama saya Marina. Apa yang ingin kamu ketahui? Bolehkah saya tahu nama perusahaan kita? Apa sebenarnya bisnis yang kita jalankan? Nona Xia, bahkan nama perusahaan saya saja Anda tidak tahu. Tapi sudah bertanya ke sana kemari. Apakah ini tidak terlalu tidak sopan? Tadi saya di luar. Mendengar bahwa perusahaan kita adalah perusahaan besar. Jadi saya berpikir apakah bisa. Nanti ada bisnis yang bisa kita bicarakan. Kami bergerak di bidang manajemen sumber daya manusia. Jika ada kebutuhan, kami akan merekomendasikan bakat kepada Nona Xia. Itu bagus sekali. Perusahaan kami memang membutuhkan ini. Jinhui Department Store. Bos pemasaran gedung Yinhui. Terima kasih. Saya ada urusan lain, saya pamit dulu. Kita hubungi lagi lain waktu. Di siang bolong seperti ini, apa yang kamu mau lakukan? Pak Xia, Anda tidak bisa pergi. Bukan dia yang ingin melakukan sesuatu, tapi kita yang ingin melakukan sesuatu. Saya sarankan kalian lebih sopan. Jika tidak, saya bisa melaporkan ini. Hari ini jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Hati-hati sedikit. Wanita secantik ini harus membuat saudara-saudara senang. Wanita seperti ini tidak diperlakukan dengan baik, hidupnya lebih buruk dari mati. Bagaimana bisa dia layak mendapatkannya? Hahaha. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku bisa beri kalian uang. Aku tidak mau uang. Dasar wanita busuk. Biar aku cium dulu. Mencari mati. Ada yang naik. Kenapa alarm tidak berbunyi? Mau ngapain? Saya yang mengantarkan sarapan. Di sini tidak ada yang menyebutnya sarapan pagi. Kamu salah kirim. Tidak akan salah kirim. Ini memang sarapan yang kalian pesan. Cepat masuk aku. Kalau tidak, nanti dingin dan rasanya jadi tidak enak. Kenapa banyak omong kosong? Letakkan barangnya dan pergi cepat. Qin Wuyang, hapus dulu kata kasar itu. Jangan mengeluarkan kata kotor. Kita harus menjaga kesopanan. Terima kasih Pak Jia. Saya datang mengantarkan sarapan untuk Anda. Tapi terhambat oleh anak-anak itu. Jadi rasanya agak terganggu. Kamu gila ya? Kenapa lihat aku? Mungkin diculik,
Bahkan bisa dibunuh juga. Bunuh dia. Tadi malam kamu mempermainkan aku. Kamu datang sendiri ke sini. Hari ini aku akan membuat kalian mati bersama. Kamu bergerak lebih cepat. Apa lebih cepat dari peluru? Meskipun tidak lebih cepat dari peluru. Tapi aku bisa membuatmu tidak bisa menembak. Bual. Lepaskan dia. Kalau mau lepas, lepas saja. Ngapain ribut-ribut begitu? Qin Muyang dan Xie Sueting ada di tanganku. Cepat menyerah saja. Qin Muyang. Kita harus satu dari kita yang selamat. Cepat cari cara untuk melarikan diri. Qin Muyang, menurutku, Xie Sueting adalah tunanganmu. Apakah kamu rela melihat dia mati di tanganku? Hehehe, aku mau kok. Ah. Oh, meskipun aku mau. Tapi aku nggak tahu dia mau atau enggak. Kamu sudah selesai. Lepaskan Xie Sueting. Kalau tidak dia bakal tembak kamu. Semuanya salah kamu, semuanya salah kamu. Karena kamu aku datang ke tempat sialan ini. Karena kamu, aku hampir kehilangan nyawa. Aku bilang, kakak, aku cuma minta kamu bantu cek lokasi ini. Aku juga nggak suruh kamu datang sendiri ke sini. Bukannya aku pikir aku datang buat bantu kamu cek lebih teliti. Tapi sekarang kamu malah marahin aku. Kamu nggak punya hati ya? Kakak, terima kasih sudah capek-capek. Kalau nanti mau pergi kemana, ingat bilang ke aku ya. Kalau bukan karena aku tanya asistennya. Aku bahkan tidak tahu kamu datang ke sini sendiri. Kenapa aku harus cerita sama kamu? Aku bukan siapa-siapamu. Aku adalah pacarmu. Sementara, aku bilang, kalian sudah cukup bercanda dan menggoda belum? Aku bahkan lupa sama kamu. Ngomong-ngomong, orang lain yang ingin membunuh kita. Sepertinya Xie Sueting hari ini menemukan sesuatu. Dalang di balik layar sudah kabur. Tapi kita akan segera menemuinya. Kita pulang ke kantor dulu. Qin Wu yang tidur siang di sini, seperti apa jadinya? Kalau mau tidur, silakan tidur di luar. Aku di sini saja tidur. Sofa ini empuk dan nyaman. Siapa nih? Master Qin di pagi hari. Aku ini. Aku Yu Yongping. Tuan Yu. Ada apa? Terima kasih, Master Qin. Tak berbohong padamu. Hari ini aku sudah menandatangani satu kontrak. Kamu benar-benar hebat. Baiklah, baiklah. Kamu telah membantu Tuan Xia. Urusan ini dianggap selesai. Master Qin, apakah malam ini ada waktu? Saya mengundang Master untuk sauna. Mandi apa? Saya sangat sibuk. Tidak ada waktu, bukan hanya untuk sauna. Ada juga wanita cantik untuk pijat seluruh tubuh. Ada banyak kegiatan menarik lainnya. Oh. Baiklah, jika kamu sudah begitu ramah. Saya juga akan menyesuaikan diri. Sampai jumpa malam ini. Qin Wuyang, kamu benar-benar semakin tidak tahu malu. Kamu pikir aku mau pergi? Bukannya aku juga demi grup Xia. Berpikir untuk kita, kan? Untuk grup Xia. Mereka setidaknya menginvestasikan 500 juta kepadamu. Tidak seharusnya mereka merasa dihargai. Kalau begitu, kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi sebaiknya kamu jujur padaku. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk ke villa saya lagi. Lihat apa yang kamu katakan. Aku cuma mau mandi. Mandi malah bikin tambah bersih. Kenapa main-mainnya sudah selesai? Hai. Lihat apa yang kamu katakan. Aku kan cuma mandi. Terus pijat juga. Pas selesai malah ketemu cewek cantik. Sangat cantik sekali.
Lebih cantik dari aku. Ah, tidak juga. Kamu cantik, Mbak Dewi. Berhias penuh pesona. Jangan banyak omong, aku bilang ya. Kamu sekarang masih tunanganku. Jaga sikap saat di luar sana. Perhatikan citra. VIP rumah sakit kecantikan, laser hilangkan tahi lalat dan alis tato. Apa jangan-jangan sia sweating? Aku sudah menghilangkan tahi lalat merah di tubuhku. Kamu mau apa? Aku mau tanya. Apakah kamu? Aku memang pergi menghilangkan tahi lalat merah di belakang pinggang. Kamu curiga aku operasi plastik? Iya, iya, aku memang pernah ke klinik operasi plastik. Di seluruh tubuhku ada. Semua itu palsu. Oke. Menurut informasi yang didapat, mungkin gadis kecil itu adalah Xia Yuting dulu. Apakah di pinggang kirimu ada tahi lalat merah? Iya. Bagaimana kamu tahu? Kamu adalah orang yang selama ini aku cari-cari. Aku Xia Hao. Xia Hao. Akhirnya aku menemukanmu. Mulai sekarang, kamu tidak bisa lari lagi.